wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan ya Hannan ya Mannan wa ya Qadim al-Ihsan. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Kepada segenap para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatidzah yang sama kita cintai dan sama kita muliakan. Wabil khusus tadi yang telah menyampaikan ceramahnya akhina al-fadil Kiai Haji Zain bin Ali. Begitu juga hadir bersama kita Kiai Haji Nur Zaini Suwanda. Dan juga hadir bersama kita ada Al-Ustaz Abdurrahman Jailani, Al-Ustaz Sahrul. Begitu juga ada Al-Habib Muhammad Al-Attas. Dan masih ada Habib Fahri Jamalullah. Dan juga ustadz-ustadz yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau, tapi tidak mengurangi rasa cinta kita kepada mereka. Mudah-mudahan semua para ustadz kita, kiai kita, habaib kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barakah, diberkahi setiap langkah perjuangan dakwahnya, diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga tidak lupa salam penghormatan ini kita sampaikan kepada segenap aparatur pemerintah, sipil TNI maupun Polri, bapak-bapak RT, bapak-bapak RW, begitu juga bapak lurah atau yang mewakilinya. Ini satu ijtima yang luar biasa pada malam hari ini di Pekamburan dalam rangka Isra dan Mi'raj sekaligus menyambut datangnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Semua yang hadir di sini diberikan kekuatan oleh Allah, kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahibatul kiram, di panggung ini ditulis oleh panitia melalui Tablik Akbar kali ini kita diajak ayo ciptakan Indonesia bersyariah. Apa yang dimaksud dengan Indonesia bersyariah? Nah, di sini perlu saya tekankan, yang dimaksud Indonesia bersyariah adalah negara Indonesia yang tegak berdiri di atas aturan syariah. Dan itu merupakan target, cita-cita, perjuangan seluruh daripada gerakan Islam yang ada di Indonesia. Insya Allah. Nah, muncul pertanyaan, apa mungkin kita mewujudkan Indonesia bersyariah? Jawabnya sangat mungkin. Muncul pertanyaan, apa iya di negara berdasarkan Pancasila ini penerapan syariah itu akan diperkenankan? Jawabnya tidak ada satupun sila dalam Pancasila dan tidak ada satupun pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang melarang negara untuk menerapkan syariat Islam, saudara. Tidak ada. Nah, karena itu Indonesia bersyariah ini bukan sekedar angan-angan, ini bukan sekedar cita-cita, tapi ini merupakan visi dan misi perjuangan. Jadi kita kalau berdakwah, kita kalau bergerak, kita kalau berjuang harus ada tujuan yang jelas. Dari kalau tanya tujuan perjuangan kita ini apa? Ya, tujuan kita adalah li'la kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Bagaimana caranya? Menegakkan syariat yang di bumi Allah, saudara. Inilah yang kita maksud Indonesia bersyariah. Saya bertanya dulu semua yang hadir sini, cinta syariat tidak? Cinta syariat tidak? Kalau Indonesia tegak berdiri di atas syariat Islam, setuju tidak?
Makanya Bapak Ibu, saya mau sampaikan pada malam hari ini, kalau kita ingin Indonesia bersyariah, tolong jauhkan kata-kata demokrasi dari benak kita. Saya sedang kampanye. Siang ini ada beberapa tamu, beberapa kolonel dari Angkatan Darat, ada dosen dari UI yang datang ke rumah dan diskusi soal ini. Diskusi soal kebangsaan, diskusi soal demokrasi, diskusi dari duhur sampai jam 4 sore tadi, saudara. Jadi kita kupas satu persatu kenapa FPI, saya dan kawan-kawan di Front Pembela Islam menolak istilah demokrasi. Nah, kira-kira malam ini mau dijelaskan tidak? Mau tahu tidak? Betul? Tadi saya sampaikan, saudara. Saya katakan kepada beliau-beliau, Indonesia ini bukan negara demokrasi. Sejak Indonesia ini merdeka 17 Agustus 1945, negara ini diproklamirkan sebagai negara musyawarah. Bukan negara demokrasi, negara musyawarah. Makanya sila keempat dari Pancasila bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis miring perwakilan. Jadi tolong lihat di sila tersebut, sila kita permusyawaratan atau perdemokrasian? Jawab dan kompak, itu disebut permusyawaratan atau perdemokrasian? Jadi dasar negara kita demokrasi atau musyawarah? Demokrasi atau musyawarah? Ini yang mesti kita garis bawahi, saudara. Enggak ada Indonesia diproklamirkan sebagai negara demokrasi. Bohong. Indonesia ini diproklamirkan, dimerdekakan atas dasar musyawarah untuk mufakat. Sejak saya kecil di SD dulu sekolah, guru selalu ngingetin, ini negara musyawarah mufakat, musyawarah mufakat. Ketika itu jarang kita dalam demokrasi, saudara. Tapi sekarang terbalik. Di sekolah-sekolah diajarkan ini negara demokrasi, Indonesia ini negara demokrasi. Bohong. Ini namanya perang terminologi. Sekali lagi sebelum saya sampaikan ayat Qur'annya, hadis nabinya, dalil agamanya, saya ingin ingatkan dulu kepada semua bahwa Indonesia yang kita cinta bukan negara demokrasi, tapi negara musyawarah. Jawab yang kompak, negara apa? Negara apa? Takbir. Sekarang ibu-ibu nanya, Bu, tahu demokrasi? Gandasturi. Bu. Kadang-kadang orang bingung, musyawarah dan demokrasi apa bedanya? Mau tahu bedanya gak? Mau tahu bedanya tidak? Betul? Mari saudara. Yang pertama, musyawarah adalah perintah Allah. Ada dalam Al-Quran. Allah menyatakan, faqala ta'ala wasyawirhum fil amri. Allah mengatakan kepada Nabi, hei Rasul, hei Muhammad, bagaimana cara kau memimpin umat? Wasyawirhum fil amri, ajak mereka musyawarah dalam urusan ini. Masya Allah. Apa ada ayatnya? Allah mengatakan, hei Muhammad, berdemokrasilah kamu. Ada ayat demokrasi? Allah suruh musyawarah. Padahal Nabi itu nggak butuh musyawarah, saudara.
Nabi itu dapat wahyu dari Allah. Nabi nggak butuh musyawarah. Putusan Nabi itu menjadi hukum. Tapi sungguh pun begitu, kenapa Allah perintahkan Nabi untuk musyawarah? Sebagai pelajaran buat umatnya, betapa pentingnya musyawarah di dalam mengelola negara, saudara. Bahkan di ayat yang lain, Allah menjadikan musyawarah sebagai identitas orang yang beriman. Allah nyatakan wa amruhum syura bainahum. Urusan orang yang beriman itu syura bainahum, wajib untuk musyawarah, yaitu daripada antara mereka. Jadi musyawarah adalah perintah Allah. Musyawarah adalah identitas orang beriman. Siapa beriman, dia wajib cinta musyawarah. Siapa beriman, dia wajib mengedepankan musyawarah. Siapa beriman, wajib dia menjunjung tinggi musyawarah sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul. Jadi kesimpulannya musyawarah perintah Allah. Demokrasi perintah Allah bukan? Perintah Allah bukan? Jadi kalau begitu demokrasi dan musyawarah sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Demokrasi buatan orang barat, saudara. Demokrasi itu buatan orang barat. Sedangkan musyawarah itu perintah Allah. Sampai-sampai di dalam Al-Quran Allah namakan salah satu surat dengan nama surat Asy-Syura, yang artinya surat musyawarah. Saking pentingnya musyawarah menjadi identitas bagi orang yang beriman, Allah jadikan musyawarah sebagai nama salah satu surat dalam Al-Quran, saudara. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Paham? Yang kedua, karena musyawarah adalah perintah Allah sehingga wajib dilaksanakan, dan ini berkaitan dengan aturan Allah, maka musyawarah wajib tunduk kepada hukum Allah, saudara. Itu musyawarah. Artinya apa? Apa-apa yang sudah diputuskan Allah dan Rasulnya nggak boleh dimusyawarahkan lagi. Allah sudah putuskan sholat 5 waktu itu wajib. Apa boleh kita musyawarah lagi? Musyawarah nih bagaimana kalau 5 jadi 3 aja? Boleh musyawarah? Nggak boleh, saudara. Apa-apa yang Allah sudah tetapkan dengan Rasulnya nggak boleh dimusyawarahin. Minuman keras itu halal atau haram? Apa boleh dimusyawarahin lagi? Udah kita musyawarahin lah, kalau 11 12 nggak apa-apa. Boleh sudah? Nggak boleh. Apa yang Allah dan Rasulnya sudah tetapkan, berzinah itu haram, berjudi itu haram, minuman keras itu haram, saudara. Kemudian segala yang memabukkan, segala yang merusak diri, semua itu haram. Nggak boleh kita musyawarahkan lagi. Dan apa yang sudah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, jalankan. Nggak boleh kita musyawarahkan lagi. Yang boleh dimusyawarahkan, yang belum diatur dalam Al-Quran dan hadis, saudara. Seperti apa? Soal perpajakan. Dalam Quran tidak ada, dalam hadis tidak ada. Ada cuma pokok-pokoknya saja, dasar-dasarnya saja, metode kaidahnya saja, saudara. Tapi bagaimana itu perpajakan? Nggak ada dalam Quran dan hadis. Silakan dimusyawarahkan, saudara. Apa saja yang boleh dipajakin? Apa sendal jepit kena pajak juga? Musyawarahin, saudara. Oh, apalagi ini yang belum diatur oleh Al-Quran dan As-Sunnah? Soal rambu-rambu lalu lintas. Emang di dalam Al-Quran ada lampu hijau jalan, lampu merah berhenti? Ada tidak? Enggak ada. Silakan dimusyawarahin, saudara. Oh, kalau ada yang merobos lampu merah, dia tetap jalan, harus ditindak. Silakan dimusyawarahkan. Wa amruhum syura bainahum. Jadi kita harus musyawarah di perkara-perkara yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi yang Allah dan Rasulnya sudah buat aturan, haram untuk dirubah oleh siapapun dengan alasan musyawarah. Nggak boleh, saudara. Itu hebatnya musyawarah. Artinya musyawarah tidak akan pernah
mengharamkan yang halal. Enggak terjadi dalam musyawarah, saudara. Di musyawarah indah tidak? Indah tidak? Berbeda dengan demokrasi. Dalam demokrasi tidak ada urusan dengan aturan agama. Yang penting suara terbanyak. Kalau suara terbanyak bilang boleh, ya boleh. Kalau suara terbanyak melarang, ya nggak boleh. Selesai. Dia nggak mau tahu itu halal atau haram. Kalau suara terbanyak mengatakan pabrik minuman keras boleh didirikan, ya diizinkan, sudah. Itu demokrasi. Dia nggak peduli mau halal, mau haram. Kalau suara terbanyak sudah membolehkan, ya boleh bagi mereka. Maka itu jangan kaget. Di Amerika Serikat demokrasi, dia bikin aturan, sepakat anggota Kongres, saudara, Parlemen Amerika sepakat bahwa anak perempuan pada saat sudah berusia 18 tahun dia bebas mau kawin dengan siapapun, bahkan dia bebas untuk menyerahkan keperawanannya kepada teman yang mana saja yang dia mau. Orang tua tidak boleh melarang. Coba-coba orang tua menghalangi, melarang, orang tua ditangkap. Ngawur tidak? Bagi kita ngawur, tapi itu produk demokrasi. Itu hasil demokrasi, saudara. Mayoritas parlemen setuju. Mayoritas anggota dewan di Amerika setuju. Mayoritas anggota Kongres Amerika setuju. Karena sudah setuju, itu berlaku jadi undang-undang. Itu demokrasi. Atau demokrasi di Denmark. Di Denmark, saudara, itu juga demokrasi. Parlemennya setuju. Laki boleh kawin sama laki, perempuan boleh kawin sama perempuan. Setuju mereka perkawinan sejenis. Dalam undang-undang dinyatakan setiap warga negara Denmark berhak untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya sekalipun dengan yang sejenis, sudah. Makanya di Denmark kalau laki kawin sama laki ada penghulu, dinikahkan oleh negara, dapat buku nikah, sudah. Jauh tidak? Itu produk demokrasi, saudara. Indonesia ini bukan negara demokrasi. Bahaya sekali kalau Indonesia jadi negara demokrasi. Karena kalau negara Indonesia dijadikan sebagai negara demokrasi, maka besok bisa saja laki boleh kawin sama laki disahkan oleh DPR. Hati-hati, saudara. Alasannya apa? Demokrasi. Suara terbanyak nggak bisa. Walaupun DPR RI kita mayoritas mengatakan laki boleh kawin dengan laki, perempuan boleh kawin dengan perempuan, haram untuk kita terima. Bahkan kita ajak umat Islam, angkat senjatamu, saudara, lawan mereka dan tegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir. Sebab kelompok liberal lagi berusaha sampai saat ini, Pak Bu, ya. Kelompok liberal saat ini sedang berusaha mendorong DPR supaya homoseks dan lesbianisme diizinkan. Bahkan kemarin beberapa tokoh nasional sudah bikin pernyataan, sudah. Mereka bilang kita harus terima kehadiran mereka. Itu merupakan satu orientasi seksual yang harus dihargai. Negara nggak boleh melarang. Coba lihat. Hati-hati, saudara. Upaya mereka sedang keras. Bagaimana supaya besok perkawinan sejenis diizinkan di Indonesia. Nah, sekarang saya tanya sama yang hadir, perkawinan sejenis diizinkan di Indonesia, ngawur tidak? Ngawur tidak? Nah, itulah kalau kita jadi negara demokrasi. Maka itu saya tanya, pilih demokrasi atau musyawarah? Demokrasi atau musyawarah? Takbir! Jangan demokrasi. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Habib Salim Selon, sallu ala Nabi. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Demokrasi itu tergantung suara terbanyak, selesai. Bukan tergantung ajaran agama. Kalau begitu saya tanya, demokrasi dan Islam sama atau beda? Sama atau beda? Jadi sekarang yang benar yang mana, demokrasi atau musyawarah? Musyawarah, sudah. Negeri kita dari dulu, dari sebelum merdeka
saudara. Masyarakat Betawi asli itu dari dulu kalau ada apa-apa mereka rempuk, saudara. Apa aja rempuk, mereka kumpul, berembuk. Berembuk itu musyawarah. Nggak ada demokrasi-demokrasi yang saudara. Maka itu saya minta kepada anak-anak muda, hapus kata demokrasi dari kamus hidup kita. Jangan ucapkan demokrasi, jangan dengar demokrasi, jangan taruh di benak demokrasi. Indonesia bukan negara demokrasi, tapi Indonesia adalah negara musyawarah. Takbir. Kira-kira jelas tidak? Baik, saya tambahkan lagi kalau mau tahu bedanya, saudara. Yang keempat, dalam musyawarah yang boleh diajak musyawarah cuma ahlul ikhtisas. Siapa itu ahlul ikhtisas? Satu, ulama yang ngerti agama. Dua, para pakar yang ngerti ekonomi, yang ngerti perbankan, yang ngerti teknologi, yang ngerti pendidikan. Itu disebut ahlul ikhtisas. Dan syarat kedua, mereka orang-orang baik, bukan penzina, bukan penjahat, bukan penipu, bukan koruptor, saudara. Nah, orang-orang baik ini itulah orang yang semestinya kita ajak musyawarah untuk menyelesaikan persoalan negara. Itu yang disebut musyawarah. Beda dengan demokrasi. Kalau demokrasi, suara kiai sama suara jablay sama. One man one vote, sudah. Satu orang satu suara, nggak beda. Di dalam demokrasi suara kiai sama suara dongdong sama, suara ustadz sama suara pelacur sama, suara pejuang sama suara pecundang sama. Itu demokrasi, sudah. Coba kita lihat, makanya jangan kaget dalam sistem demokrasi. Kita lihat yang duduk di DPR semua, apa semua ulama, apa semua ahlul ikhtisas. Ada yang doyan nonton film porno, ada yang main film porno, anggota DPR. Coba lihat, sudah. Terus yang begitu mengatur negara, hancur ini negeri, sudah. Betul? Anggota DPR nonton film porno, anggota DPR jadi bintang film porno. Saya mau tanya, kalau yang begitu ngatur negara, ini negara hancur tidak? Hancur. Kalau yang begitu diajak musyawarah, ngawur tidak? Ngawur. Itu demokrasi. Tapi dalam sistem musyawarah Islam, enggak sama antara ulama dengan yang bukan ulama. Enggak sama antara orang yang soleh dengan orang yang tidak soleh. Enggak sama antara orang yang baik dengan orang yang buruk. Enggak boleh disamakan, saudara. Enggak sama antara orang yang pintar dengan orang yang bodoh. Enggak sama, saudara. Itulah musyawarah. Kalau begitu saya mau tanya, mana lebih indah, demokrasi atau musyawarah? Mana lebih bagus, demokrasi atau musyawarah? Jadi kita mau demokrasi atau musyawarah? Jadi Indonesia ini negara demokrasi atau negara musyawarah? Takbir. Sebab kalau Anda sebut Indonesia negara demokrasi, orang liberal senang. Oh, senang orang liberal, saudara. Berarti kita sudah kalah perang terminologi. Kalau kita katakan Indonesia negara demokrasi, orang barat senang, saudara. Kalau kita sebut Indonesia negara demokrasi, iblis dan setan berdendam, saudara. Senang mereka semua. Tapi kalau kita sebut Indonesia negara musyawarah, liberal tidak bisa tidur, orang barat nggak bisa tidur, iblis, setan semua gelisah. Kenapa? Karena mereka tahu begitu negara ini menjadi negara musyawarah, berarti hukum Allah yang harus ditegakkan. Takbir. Itu saya tanya, siap lawan iblis? Siap lawan setan? Siap lawan barat? Siap lawan liberal? Jangan sebut demokrasi, sudah. Oh, kalau Anda sebut demokrasi, orang liberal senang. Senang, berarti dianggap, bin Ustadz udah ikut aliran kita, demokrasi dia. Ya. Kalau Anda mau sebut demokrasi, sebut aja demokrasi. Karena ini satu putusan yang udah gila-gilaan, sudah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi sekali lagi saya tanya, Indonesia negara demokrasi atau negara musyawarah? Siap menjunjung tinggi musyawarah? Siap sosialisasikan musyawarah?
Makanya anak-anak kecil yang masih sekolah kasih tahu, ada ulangan dari guru tanya, Indonesia negara apa? Tulis negara musyawarah berdasarkan Pancasila sila keempat. Jelas kemanusiaan yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, garis miring perwakilan, tidak ada demokrasi. Saudara, takbir, takbir, alhamdulillah. Nah, berkenaan dengan ini saudara, kenapa saya begitu semangat soal demokrasi dan musyawarah ini? Demokrasi ini berbahaya. Kalau mayoritas anggota parlemen besok setuju monyet jadi presiden Indonesia, jadi itu monyet. Suara terbanyak sudah. Kalau parlemen musyawarah, parlemen ini yang namanya DPR, dia tidak musyawarah, pakai voting. Ini karena calon presidennya susah dicari, ada monyet nyalonin diri. Kemudian sidang DPR, voting, mayoritas setuju, jadi nggak tuh monyet? Jadi presiden Indonesia siapa? Monyet. Gara-gara apa? Demokrasi. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Kalau dalam musyawarah bisa nggak monyet jadi presiden? Bisa. Mana ada musyawarah monyet jadi presiden? Maka itu saya bertanya, mau pakai demokrasi atau musyawarah? Demokrasi atau musyawarah? Takbir. Ini sengaja saya sampaikan, sebab ini pintu gerbang Indonesia bersyarat sudah. Saya mau informasikan, tolong dicatat baik-baik, khususnya anak-anak muda. Bu, hukum Islam itu Bu, ada 4 macam. Sekarang ini kalau kita bicara Indonesia bersyariah, nanti dibilang apa? Wah, ini anti Pancasila. Wah, ini anti NKRI. Oh, ini anti kebangsaan. Oh, ini anti Undang-Undang Dasar 1945. Oh, ini mendirikan negara Islam. Tunggu dulu. Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila tidak pernah melarang hukum Islam diberlakukan. Bahkan hukum Islam sebagian sudah jalan di Indonesia. Fakta membuktikan saudara, bukan pakai teori, kita pakai fakta kenyataan. Mari kita lihat. Pertama, ahkamul Islam al-muta'alliq bil afrad. Hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan pribadi perorangan, seperti sholat, puasa, zakat, haji, umroh, akikah. Ini hukum saudara. Bagian pertama, di Indonesia tidak pernah ada yang melarang saudara. Saya mau tanya, kita di Indonesia sholat dilarang nggak? Puasa Ramadan dilarang nggak? Umroh dilarang tidak? Zakat dilarang tidak? Haji dilarang tidak? Artinya apa? Hukum Islam bagian pertama sudah boleh berlaku di Indonesia. Siapa bilang negara Pancasila hukum Islam nggak boleh jalan? Kalau di negara Pancasila hukum Islam tidak boleh jalan, berarti nggak boleh ada sholat, berarti nggak boleh ada puasa Ramadan, berarti nggak boleh ada zakat, berarti nggak boleh ada yang haji. Faktanya sholat boleh tidak? Di Indonesia sholat dilarang tidak? Puasa dilarang tidak? Zakat dilarang tidak? Umroh dilarang tidak? Nggak ada larangan saudara. Jadi hukum Allah, hukum Islam bagian pertama di negara Pancasila sudah jalan saudara. Alhamdulillah. Yang kedua, ahkamul Islam al-muta'alliq bil usrah. Hukum Islam yang berkaitan dengan keluarga, rumah tangga saudara. Seperti apa? Hukum pernikahan, hukum perceraian, hukum tentang merawat anak. Kalau terjadi perceraian antara suami dan istri, nggak sampai di situ, sampai hukum terkait wasiat hingga warisan. Bagian kedua ini di Indonesia bukan hanya tidak dilarang, bahkan pemerintah menyediakan kerangka hukumnya sekarang. Ada pengadilan agama Islam, ada hakimnya, sudah ada pegawainya, ada gedungnya, dan ada kompilasi hukum Islam yang disebut KHI, kumpulan hukum Islam yang diresmikan oleh negara
untuk digunakan oleh umat Islam, saudara. Makanya umat Islam kalau ribut soal warisan datang ke pengadilan negeri, hukumnya pakai hukum kafir. Tapi kalau Anda ribut soal warisan datang ke pengadilan agama, maka hukumnya menggunakan hukum Islam. Berarti hukum yang berkaitan dengan rumah tangga, hukum Islam di Indonesia dilarang tidak? Bahkan disediain perangkat, saudara. Disediain undang-undang, enggak dilarang. Andai kata negara Pancasila, hukum Islam tidak boleh berlaku, pengadilan agama harus dibubarkan, saudara. Berarti orang kawin cara Islam nggak boleh, cerai cara Islam nggak boleh, bagi waris cara Islam nggak boleh. Ternyata di Indonesia kita kawin cara Islam bisa tidak? Cerai cara Islam bisa tidak? Bagi waris cara Islam boleh tidak? Nggak ada larangan, saudara. Jadi jangan mau dibohongin, Bu, ya. Kalau ada orang ngomong negara Pancasila nggak boleh pakai hukum Islam, bohong, pendusta dia, pembohong dia, penipu dia. Siapa bilang negara Pancasila hukum Islam tidak boleh berlaku? Bahkan hukum Islam sudah berlaku, sudah. Kira-kira jelas tidak? Yang ketiga, ahkamul Islam al-muta'alliqah bil mujtama. Hukum Islam yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, termasuk perekonomian dan pendidikan, sudah. Di Indonesia nggak ada yang melarang pendidikan Islam. Saya mau tanya, di Indonesia madrasah ibtidaiyah ada tidak? Sanawiyah ada tidak? Aliyah ada tidak? Madrasah diniyah ada tidak? Pesantren ada tidak? Apa dilarang di Indonesia? Andai kata di negara Pancasila hukum Islam nggak boleh berlaku, ibtidaiyah mesti bubar, sanawiyah mesti bubar, aliyah mesti bubar, madrasah diniyah mesti bubar, pesantren mesti bubar. Siapa bilang? Ternyata di negara Pancasila ada ratusan ribu pondok pesantren, ratusan ribu madrasah diniyah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Alhamdulillah. Begitu juga perbankan Islam. Siapa bilang di Indonesia dilarang? Saat ini di Bank Indonesia ada direktur khusus perbankan Islam, saudara. Coba kita lihat, itu saking bagusnya bank syariat di Indonesia. Cina-Cina non-Islam, Cina-Cina kafir, rame-rame berebut bikin bank syariat, saudara. Siapa bilang? Siapa bilang di Indonesia bank syariat tidak boleh ada, ekonomi Islam tidak boleh ada? Di Indonesia ekonomi Islam sudah jalan, bank syariat di mana-mana ada, bahkan maju. Saking majunya Cina pada berebut bikin bank Islam, sudah. Coba kita lihat. Berarti saya tanya, kalau begitu bagian yang ketiga, hukum Islam berkaitan dengan sosial kemasyarakatan di Indonesia sudah berjalan belum? Bisa berjalan tidak? Jadi kalau ada orang mengatakan di Indonesia negara Pancasila hukum Islam tidak boleh berlaku, dusta tidak? Bohong tidak? Sekarang yang keempat, ahkamul Islam al-muta'alliqah bid-daulah. Hukum Islam yang berkaitan dengan negara. Ini yang masih dalam proses, saudara. Maksudnya apa? Hukum Islam yang nggak boleh kita jalanin sendiri. Kalau sholat kita bisa kerjain sendiri, puasa kita bisa kerjain sendiri, dagang kita bisa kerjain sendiri. Tapi yang ini nggak boleh, saudara. Ini harus melibatkan negara. Tanpa negara nggak boleh. Apa itu? Potong tangan pencuri, merajam orang yang sudah berumah tangga dia berzina, saudara, mencambuk pemabuk, mencambuk anak gadis atau anak bujang yang berzina. Ini hukumnya berat. Apalagi potong tangan pencuri, apalagi ada hukum potong, yaitu hukum kisos, hukum mati. Apalagi ada hukum saudara rajam. Ini hukum berat. Karena ini berat, syaratnya juga mesti ketat. Nggak boleh sembarangan orang main dihukum. Mesti diperiksa dulu, mesti diteliti dulu, mesti ada hakimnya, mesti ada penyidiknya, mesti ada pemeriksanya, mesti ada penelitinya. Kenapa? Supaya tidak salah menjatuhkan hukum. Nah, untuk yang keempat,
di Indonesia belum bisa kita laksanakan. Kenapa? Karena pemerintahnya belum doyan syariat. Presidennya enggak doyan syariat, saudara. Anggota DPR-nya enggak doyan syariat, saudara. Tapi bukan berarti enggak boleh. Bukan. Tunggu tanggal mainnya, saudara. Kalau besok Indonesia anggota DPR-nya mayoritas suka syariat, presidennya suka syariat, hukum Islam bisa jalan tidak? Bisa jalan tidak? Takbir. Kalau DPR dikuasai oleh orang yang cinta syariat, mayoritas setuju pencuri potong tangan, bikin undang-undang, presidennya cinta syariat, tanda tangan dari undang-undang, berarti pencuri dipotong tangan tidak? Berarti kalau itu bisa terjadi di Indonesia, saudara, hanya bisa terjadi kalau DPR kita cinta syariat, presidennya juga cinta syariat. Betul? Nah, kalau begitu kesimpulannya, hukum pidana Islam bisa berlaku tidak di Indonesia? Bisa berlaku tidak di Indonesia? Takbir! Ini yang sedang kita perjuangkan, saudara. Makanya saya mau ingetin, ada 4 macam, yang 3 udah jalan, yang belum cuma 1, saudara. Yang keluarga sudah jalan, yang pribadi udah jalan, yang sosial kemasyarakatan udah jalan, yang pidana Islam yang belum jalan, saudara. Saya mau tanya, kalau ada 4 bagian hukum Islam, 4 macam hukum Islam, yang 3 sudah jalan, yang 1 belum, berarti berapa persen itu jalan? 75%, saudara. Ini Indonesia ini negara musyawarah yang 75% hukumnya sudah memakai hukum Islam. Tinggal 25%. Itu kewajiban kita untuk menyempurnakan. Bagaimana caranya? Malam ini saya mengajak saudara. Bu, pakai jilbab di Indonesia dilarang nggak? Ya pakai, Bu, pakai. Kalau ibu pakai jilbab, kemana ibu jalan? Ibu pakai jilbab, ibu sedang menuju Indonesia bersyariah. Jangan lupa itu, saudara. Jadi apa yang bisa kita kerjakan? Kerjakan. Kita sudah dapat 75%, sudah ada di tangan. Ini kita laksanakan. 1, sholat kita tidak dilarang, ya sholat dong. Puasa Ramadan kita tidak dilarang, ya puasa dong. Zakat kita tidak dilarang, ya zakat dong. Haji kita tidak dilarang, haji dong. Nikah cara Islam tidak dilarang, ya nikah cara Islam dong. Jangan kumpul kebo, jangan sama level. Cerai cara Islam tidak dilarang, bercerai dong secara baik-baik, sesuai dengan aturan syariat. Nggak boleh ada perempuan belum diceraikan oleh suaminya, udah melarikan diri dari rumah, saudara, terus kawin lagi dengan laki-laki lain yang dia suka. Haram. Ikuti aturan. Nikah cara Islam kita tidak dilarang, bercerai cara Islam kita tidak dilarang, bagi waris cara Islam dilarang tidak? Tidak dilarang. Kerjakan dong bagi warisan keluarga kita sesuai dengan aturan syariat Islam, saudara. Jadi kalau ibu berjilbab, ibu sedang menuju Indonesia bersyariat. Kalau bapak-bapak membagi warisan dengan aturan Islam, Anda semua sedang menuju Indonesia bersyariat. Kalau kita semua tidak meninggalkan sholat, kita semua puasa Ramadan, kita sedang menuju Indonesia bersyariat. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Takbir. Nah, ini yang ingin saya ingatkan. Jadi jangan kalau kita bicara bersyariat, wah ini melawan Pancasila, wah ini mau subversif nih, wah ini mau diriin negara baru nih. Enggak. Makanya maaf Pak Buya, ini kadang-kadang di perkampurannya ada juga kelompok-kelompok yang gampang ngafir-ngafirin saudara muslimnya. Hati-hati, saya termasuk orang yang menolak, tidak setuju kalau ada yang mengatakan Indonesia negara setan, Indonesia negara togut, pemimpinnya semua togut, hukumnya juga togut. Tunggu dulu. Kalau soal pemerintahnya maksiat, ya maksiat. Kalau soal negara ini dipenuhi oleh pemimpin-pemimpin yang suka maksiat, ya memang kita akui
Tapi kalau negaranya disebut negara tauhid, tunggu dulu. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin karangan As-Sayyid Abdurrahman Al-Mashhud disebutkan dengan tegas, kullu ardin sumiyat bi annaha islamiyah listila'il muslimina 'alaiha. Setiap negeri disebut sebagai negeri Islam pada saat umat Islam sudah menguasai negeri tersebut, saudara. Negeri mana saja kalau sudah dikuasai umat Islam itu disebut negeri Islam. Saya bertanya, di Indonesia yang berkuasa siapa? Mayoritas siapa? Presidennya apa agamanya? Ini negeri Islam, saudara. Ini bukan negeri tauhid, ini bukan negeri setan, ini bukan negeri iblis, ini negeri Islam, ini negeri musyawarah. 75% hukum Islam sudah berjalan. Tinggal bagaimana yang 25% kita golkan supaya Indonesia sempurna menggunakan hukum Islam, saudara. Setuju tidak? Siap tegakkan syariat Islam? Siap tegakkan syariat Islam? Takbir! Sebab kalau Anda mengatakan Indonesia negara demokrasi, kalau kita setuju, begitu kita katakan kita menerapkan syariat Islam ditolak, nggak bisa dong. Ini kan negara demokrasi. Demokrasi kan aneka ragam agama. Nggak boleh dong cuma hukum Islam aja yang dipakai. Hati-hati. Tapi kita sebut ini negara musyawarah. Ini negara musyawarah. Melalui musyawarah sudah sepatutnya berpenduduk negeri, berpenduduk mayoritas Islam wajib untuk menjalankan ajaran agama Islam. Betul? Begitu saya bertanya semua, siap tegakkan syariat Islam? Siap jalankan syariat Islam? Takbir! Siap menuju Indonesia bersyariat? Takbir! Tapi kalau Anda teriak Indonesia bersyariat, ditanya ente sholat gak? Enggak. Lu mau diriin negara apa? Kalau Indonesia mau bersyariat, sholat jangan tinggal. Jadi kalau ibu bapak sholat, berarti ibu dan bapak sedang ikut berjihad, ikut berjuang menuju Indonesia bersyariat. Kalau anak-anak muda tidak mabok, anak-anak muda tidak main judi, berarti Anda sedang ikut berjuang menuju Indonesia bersyariat. Kayak tadi kita lihat beberapa saudara-saudara kita yang suka ngamen di jalanan, tapi malam ini membacakan qasidah saudara di depan kita. Jadi kalau para pengamen ini kemudian turun ke jalan membawakan lagu-lagu saudara yang bagus, yang baik, yang nuansa dakwah, berarti para pengamen juga sedang ikut berjuang berjihad menuju Indonesia bersyariat. Kalau Anda jadi pedagang, Anda jujur, saudara, literannya nggak diketok bawahnya, nggak diamplas atasnya, saudara, timbangannya nggak dibikin berkarat, timbangannya benar, saudara, literannya benar, berarti Anda sedang berjuang, berjihad menuju Indonesia bersyariat. Nah, berarti setiap yang hadir di sini bisa berjuang tidak? Bisa berjuang tidak? Siap berjuang? Siap tegakkan sholat? Siap puasa Ramadan? Siap bayar zakat? Siap tegakkan ibadah haji? Takbir! Siap tinggalkan maksiat? Siap jauhkan diri dari perzinahan, dari perjudian, dari narkoba, dari ganja, dari aliran sesat, dari pornografi, dari porno aksi, dari minuman keras? Takbir! Jadi kalau itu Anda lakukan semua, kita semua adalah mujahid, kita semua pejuang. Ibu-ibu juga bisa jadi mujahidah, ibu-ibu juga berjuang. Di mana ibu tegakkan syariat, ibu tegakkan Islam, ibu tidak selingkuh, ibu setia kepada suami, ibu didik anak dengan baik, ibu tidak tinggalkan sholat, ibu tutup aurat, ibu adalah pejuang-pejuang yang sedang menuju Indonesia bersyariat. Nah, karena itu kalau 75% yang kita sudah dapat kita amalkan, saudara, nanti Allah ridho, Allah suka. Kalau Allah ridho, nanti sisanya yang 25% Allah kasih hadiah buat kita. Dengan mudah bisa berlaku, saudara. Tapi kalau yang 75% Allah udah kasih, kita nggak laksanakan. Allah udah buka pintu kesempatan, kita nggak tegakkan, nanti Allah murka. Nanti yang 25% kita nggak dapat. Jangan-jangan yang 75% satu persatu hilang, saudara. Hati-hati. Allah udah nyatakan dalam Al-Quran, la in syakartum
Kalau kalian bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah, Allah tambah pasti. Allah udah kasih kita 75%, syukurin dong. Bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Kita ucapkan alhamdulillah dan kita amalkan. Ibu punya duit, mau simpan di bank Islam. Itu namanya ibu sedang menuju Indonesia bersyariat. Bapak punya anak, masukkan ke sekolah-sekolah Islam. Itu berarti bapak sedang berjuang menuju Indonesia bersyariat. Saudara, ibu dan bapak jadi suami istri, ribut, selesaikan di pengadilan agama, jangan selesaikan di pengadilan negeri. Tinggal pengadilan negeri, saudara. Artinya ibu dan bapak walaupun dalam keadaan mau bercerai, lagi marah, tetap berjuang menegakkan syariat menuju Indonesia bersyariat. Alhamdulillah. Kita tidak berzina, berarti berjuang tidak? Orang yang tidak berzina itu lagi berjuang menuju Indonesia bersyariat. Nah, begitu saya tanya lagi semua, siap menuju Indonesia bersyariat? Kalau begitu pintu gerbangnya Indonesia adalah negara musyawarah. Setuju? Jadi demokrasi atau musyawarah? Demokrasi atau musyawarah? Bahkan Indonesia negara setan atau negara Islam? Negara tauhid atau negara Islam? Negara iblis atau negara Islam? Negara kafir atau negara Islam? Takbir! Makanya kalau saya ditanya, Habib Indonesia bagaimana? Saya katakan Indonesia adalah negara Islam yang menjunjung tinggi musyawarah. Namanya adalah Republik Indonesia. Benderanya merah putih. Lambang negaranya, dasar negaranya Pancasila. Dasar konstitusinya Undang-Undang Dasar 1945. Lagu kebangsaannya Indonesia Raya. 75% hukum yang berlaku adalah hukum Islam. Presidennya saat ini juga orang Islam. Mayoritas penduduknya juga umat Islam. Bahkan di Istana Negara yang merupakan simbol ada masjid, nggak ada gereja, saudara. Jangan lupa, itu masjid simbol yang ada di lingkungan istana, saudara. Kenapa ada masjid di sana? Walaupun tidak tertulis dalam konstitusi, saudara, maka yang paling patut untuk menjadi presiden Republik Indonesia adalah orang yang beragama Islam. Ini fakta, saudara. Ini negeri Islam, tapi belum sempurna. Loh, kenapa belum sempurna? Masih banyak maksiat, donglok di mana-mana, jablay melalaka. Betul? Betul? Ini PR kita untuk membersihkan. Ini PR kita untuk membersihkan Indonesia dari maksiat. Tapi jangan-jangan gara-gara maksiat begitu, terus negaranya kita sebut negara tauhid, negara iblis, negara setan, negara kafir. Tunggu dulu, saudara. Jangan mudah untuk mengkafir-kafirkan orang lain. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi Anda mau Indonesia menjadi negara kafir atau Islam? Minimal sebut dulu ini negara Islam, ini negara musyawarah. Titik. Jangan pernah kita kalah perang opini, perang terminologi dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang liberal, saudara. Orang liberal senang kalau Indonesia disebut negara tauhid. Kenapa mereka senang? Karena itu menjadi pintu mereka untuk melecehkan gerakan Islam. Kalau kita ngomong begitu dikela-kela terus, saudara. Tuh lihat tuh. Tuh lihat kan, umat Islam anti negara kan? Tuh lihat umat Islam anti Pancasila kan? Tuh lihat umat Islam anti konstitusi kan? Akhirnya kita dibenturkan dengan tentara, saudara. Akhirnya kita disuruh ribut dengan polisi, saudara. Liberal yang tepuk tangan, saudara. Dan mengejutkan. Tadi begitu saya dialog dengan beberapa kolonel dari Angkatan Darat, dan ada seorang profesor doktor dari UI, saudara. Setelah kita bicara panjang lebar, kita sepakat bahwa Indonesia bukan negara demokrasi, negara musyawarah. Sampai kolonel ini bilang, betul, Bet, ini negara musyawarah, bukan negara demokrasi. Ini demokrasi sudah bikin rusak kita punya negeri. Takbir! Takbir! Demokrasi selama ini bikin rusak negeri tidak? Bikin rusak negeri tidak? Takbir! Sekarang lihat, gara-gara demokrasi, Menteri Kesehatan bagi-bagi kondom. Menteri Kesehatan mau bagi-bagi. Udah gitu ada kondom buat perempuan juga tadi. Di Surabaya beberapa bulan yang lalu perempuan-perempuan dibagiin kondom.
Jadi perempuan ada kondom perempuan, laki ada kondom lelaki. Ini kondom mau dibagi-bagi sudah. Ini baru dilantik jam 10 pagi oleh presiden. Dilantik jadi menteri jam 10. Selesai dilantik ditanya wartawan, apa program ibu yang pertama sebagai menteri? Jawabnya, saya ingin membagikan kondom buat anak-anak muda. Saya tanya, ngawur tidak? Ngawur tidak? Kalau bagi-bagi kondom sama rumah tangga suami istri yang memang mengikuti program KB, silakan, saudara. Tapi kalau bagi-bagi kondom ke masyarakat luas, apalagi ke anak-anak muda yang belum pernah menikah, nggak boleh. Lalu apa ditanya oleh wartawan? Maksud ibu bagi kondom untuk apa? Alasannya ada dua. Yang pertama, supaya tidak terkena penyakit AIDS. Yang kedua, supaya tidak ada kehamilan yang tidak diinginkan. Maksudnya jangan ada yang hamil di luar nikah. Jadi boleh zina nggak apa-apa, yang penting pakai kondom biar nggak bunting. Ini dia nih, kita punya negeri menterinya seperti ini, saudara. Ngawur tidak? Ngawur tidak? Nah, maka itu kami dari Front Pembela Islam sudah menyampaikan protes keras. Dan besok hari Jumat FPI bersama FUI nanti dipimpin oleh Ketua DPD FPI Habib Salim Selon, para laskar-laskar FPI dan seluruh masyarakat. Rame-rame kita ajak pada sholat Jumat, kita datangi Menteri Kabul, saudara. Menteri kondom. Ini namanya menteri. Menteri. Ini mesti didatengin, mesti dikasih tahu. Ibu-ibu mesti protes. Kenapa? Sebab hari ini Menteri Kesehatan mengatakan yang pertama kali akan diberikan kondom adalah pelajar-pelajar di sekolah. Pelajar-pelajar kita di sekolah mestinya dilindungi, dijaga, bukan dikasih alat untuk berzina. Betul? Saya mau tanya ibu-ibu, kalau punya anak sekolah di SMA dikasih kondom, kira-kira ibu rela tidak? Itu tidak. Ini mesti diprotes, nggak boleh dibiarkan. Ini kurang ajar. Ini namanya kampanye zina untuk anak-anak remaja. Betul? Biadab tidak? Kurang ajar tidak? Lawan jangan. Demo jangan. Takbir. Udah gitu dananya nggak tanggung-tanggung, 42 miliar. Satu kondom harganya 1.000. 42 miliar, saudara, untuk beli kondom. Berarti bisa dapat 42 juta kondom. Karena belinya banyak, diskon 50%. Berarti saudara, 42 miliar bisa dapat 84 juta kondom. Itu yang mau dibagi-bagi buat anak-anak muda kita, saudara. Saya tanya, biadab tidak? Kurang ajar tidak? Diam atau lawan? Takbir. Nah, kenapa kita lawan? Satu, Bu. Yang pertama, kampanye kondom bagi anak remaja yang belum menikah itu adalah kampanye penyesatan. Kenapa disebut kampanye penyesatan? Karena mempropagandakan zina bagi anak-anak muda. Sesat tidak? Sesat tidak? Itulah saya sebut kampanye penyesatan. Yang kedua, itu juga kita sebut kampanye pembangkangan. Kenapa? Karena dalam undang-undang tentang keluarga berencana, Bu, di situ ditulis bahwa alat kontrasepsi tidak boleh dijual kepada orang yang belum menikah. Itu undang-undangnya ada. Nggak boleh diberikan atau dijual atau dihadiahkan kepada orang yang belum menikah. Nggak boleh. Itu ada dalam undang-undang tentang keluarga berencana. Berarti kalau ibu menteri, menteri kesehatan mau bagi-bagi kondom buat anak muda yang belum menikah, dia sudah melanggar undang-undang. Jadi kalau pemerintah melanggar undang-undang, pembangkang bukan? Pembangkang bukan? Ini kampanye pembangkangan, saudara. Nggak boleh dibiarkan. Giliran rakyat salah undang-undang sedikit langsung main tangkap. Betul? Giliran menteri, saudara, melanggar undang-undang dibiarkan,
Yang ketiga, saudara, maaf Bu ya, ukuran besarnya virus HIV yang menyebabkan AIDS itu jauh lebih kecil daripada ukuran pori-pori kondom. Kondom itu ada pori-porinya, walaupun kelihatannya rapat saudara, diisi air nggak tumpah, tapi ada pori-pori. Sama dengan balon. Balon kalau diisi gas, saudara didiamin, sore juga kempes saudara. Dia keluar dari iketan dan keluar dari pori-pori. Nah, kondom itu punya pori-pori. Kalau kondom itu saudara baru keluar dari kardusnya, belum dipakai, itu saja nggak mampu untuk membendung virus HIV. Virus HIV sangat halus. Jauh lebih halus daripada pori-pori kondom. Apalagi maaf, kalau kondomnya dipakai kan melebar itu kondom. Nah sekarang saya mau tanya, kalau nggak melebar aja, pori-porinya udah gede, mungkin melebar, mungkin gede kan pori-porinya? Mungkin gede. Dengan meredam pori-pori kondom membesar, maka virus HIV dengan leluasa lolos dari pori-pori kondom saudara. Loh, semua dokter tahu kok. Menteri Kesehatan itu dokter. Bohong kalau dia tidak tahu, saudara. Kenapa kok dia tahu? Dia tidak kasih tahu rakyat kalau virus HIV tidak bisa dicegah dengan kondom, tidak bisa. Nah, kalau menteri tetap orang disuruh pakai kondom, berarti saudara, ini merupakan kampanye pembodohan. Rakyat Indonesia mau dibikin bodoh, mau dikadalin, dianggap rakyat goblok semua saudara. Nah kalau saya ustadz yang bukan dokter, tahu saudara, ada ukuran pori-pori kondom, ada ukuran daripada virus yang jauh lebih kecil. Mustahil kalau dokter tidak tahu. Jadi bukan tidak tahu, pura-pura nggak tahu. Bukan tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kalau nggak mau kena sakit AIDS, jawabnya jangan berzinah. Anda tidak mau kena penyakit AIDS, jangan berzinah. Anda tidak mau ada hamil di luar nikah, kuncinya apa? Jangan berzinah. Kok nggak mau hamil di luar nikah disuruh pakai kondom? Berarti disuruh menjot duluan dong. Nggak apa dia bunting. Yang penting pakai kondom, yang penting nggak hamil di luar nikah. Ini sama juga kampanye zina, betul? Namun itu saja umat Islam. Hari Jumat, yang anak sekolah pakai baju sekolah untuk protes. Kenapa kok menteri mau bagi-bagi kondom di sekolahan? Maka itu yang anak sekolah pakai baju sekolah, yang SMA pakai baju SMA, yang SMP pakai baju SMP, yang alia pakai baju alia. Kita datangi kantor menteri bahwa kita umat Islam menolak pembagian kondom untuk remaja yang belum menikah. Setuju? Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Di negeri kita yang aneh-aneh saja ada menteri kondom. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang mau tambahin perlu ada ATM kondom. Jadi masukin duit 1.000 keluar kondom 1. Nah anak-anak pulang balik masukin 1.000 itu hidup dari main balon. Ini bikin kacau ini kacau gak Bu? Kacau gak Bu? Akhirnya besok di Petamburan banyak balon terbang. Kita pikir balon, katanya kondom. Bikin anak-anak. Ini kacau ini negeri, kacau tidak? Kacau tidak? Ini gara-gara apa nih? Gara-gara demo. Gara-gara demo. Kalau gitu demokrasi bikin susah tidak? Bikin rusak tidak? Bikin hancur tidak? Jadi mau pilih demokrasi atau pilih musyawarah? Demokrasi atau pilih Islam? Siap meninggalkan demokrasi? Siap jauhkan demokrasi? Siap lupakan demokrasi? Siap junjung tinggi musyawarah? Takbir! Sallu ala Nabi. Alhamdulillah, kira-kira jelas gak? Jelas. Habib Salim. Mana Habib Salim? Olga, bagaimana Olga?
Habib Salim lagi berkelahi sama Olga. Olga gimana Olga? Katanya ngirimin kue ulang tahun. Habib Salim mau dilamar sama Olga. Kacau kan di negeri. Untung lamaran ditolak. Kalau diterima Salim jadi Salimah. Tapi bagus, kita dukung perjuangan Habib Salim. Beliau sedang menuntut Olga itu di Antv dalam salah satu acara menghina Assalamualaikum. Jadi dia katakan Assalamualaikum itu ucapan pengemis. Saya tanya, dihina gak Islam? Dihina tidak? Sekarang Habib Salim sedang memproses itu. Kita sudah laporkan ke KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Kita juga lagi proses. Nah belakangan dia ngobrol-ngobrol Habib Salim mau minta maaf. Itu untung Habib Salim bininya ada 4. Dia datang ke bini pertama, dia lari ke bini kedua. Olga datang ke bini kedua, dia lari ke bini ketiga. Lari dari ketiga, dia lari bini keempat. Begitu Olga tahu oh bininya udah 4, nggak bisa masuk lamar lagi. Masya Allah, mudah-mudahan baik dan Habib Salim panjang umur. Dan berhasil perjuangannya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kalau ada artis-artis yang menghina Assalamualaikum, menghina Islam, perlu diproses tidak? Perlu dikasih pelajaran tidak? Karena yang begini-begini nggak boleh dibiarkan, saudara. Nah itulah tugas kita semua umat Islam. Makanya nih pejabat di Indonesia lagi galang kepala nih gara-gara anak tamburan pada susah tuh. Dikit-dikit dibilang mau program kondom, diprotes dari tamburan. Mau bagi-bagi kondom, orang tamburan juga yang protes. Olga salah ngomong, orang tamburan juga yang protes. Lama-lama pemerintah kesel dibom dari petamburan. Saya lagi bilang Pak RW, kalau Indonesia perang Amerika yang pertama kali dibom petamburan. Bu, petamburan udah digambar, udah diliatin, di TV petamburan, udah ditandain. Enggak apa-apa, kita semua siap berjuang buat Islam, betul? Siap bela Islam, siap tegakkan Islam. Takbir, takbir, sallu ala Nabi. Nah baiklah saudara, barusan alhamdulillah ada Habib Salim Salam datang, Habib Muhammad bin Tahir, dan ada Habib Ahmad bin Syahid. Nah semua pada datang malam ini. Mudah-mudahan kehadiran beliau semua ini akan lebih menambah, yaitu keberkahan yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum saya akhiri, saya mau tanya, kira-kira ceramah saya malam ini jelas tidak? Paham tidak? Jadi paham maksud menuju Indonesia bersyariah? Setuju dengan Indonesia bersyariah? Takbir! Jadi takbir! Alhamdulillah. Nah itu yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Akhirnya kita ucapkan terima kasih kepada Pak RW. Salam buat Pak Lurahnya, kepada semua pejabat yang ada di Petamburan ini, dan begitu juga kepada seluruh panitia DPK FPI Kecamatan dan Abang Baik, supaya panitia semua urusannya dimudahkan oleh Allah, penyakitnya disembuhkan oleh Allah, dan semua daripada urusannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita baca suratul Fatihah. Diberkat Al-Fatihah supaya semua yang hadir di sini dikuatkan imannya, dimantapkan Islamnya, diindahkan ihsannya. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas semua perhatian saya dan takwa. Baik, Kiai Haji Nur Sayyid Suwanda, silakan untuk menutup dengan doa Pak Kiai. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على في الاولين والاخرين والله تعالى كل صحابه رسول الله اجمعين امين امين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا دائما حمدا شاكرا حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم من جميع الاحوال والافات ونجي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات. صلى الله عليه وسلم في الحياه وبعد الممات.
نعوذ بك الأعداء من كل وجهة وبالاسم نرميه من البؤد بالشتى وأنت رجائي إلي وسيف فخرق لي والجسد وما بفلا نعوذ بك الأعداء من كل وجهة وبالاسم نرميه من البؤد بالشتى وأنت رجائي إلي وسيف فخرق لي والجسد وما بفلا نعوذ بك الأعداء من كل وجهة وبالاسم نرميه من البؤد بالشتى وأنت رجائي إلي وسيف فخرق لي والجسد وما بفلا اللهم بحق الفاتحة وسير الفاتحة وكرمة الفاتحة ومؤذجة الفاتحة يا فارج الحام يا كاشف الغار يا من عباد يغفر ويرحم ويدفع البلاء يا الله ويدفع البلاء يا رحمن ويدفع البلاء يا رحيم دعواهم يسوع السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.